bolehkan kami belajar sesuai keinginan. Jadi Bu Guru pas waktu mengajar sampean boleh memilih kegiatan sing sampean senengi, boleh apa enggak biasanya? Boleh. Apakah selalu seperti itu? Ya. Ya, berarti Bu Lingkari sing gambare emo jempol. Gambare emo jempol dilingkari. Yuk, dilingkari Mbak Popi. Emo jempol dilingkari. Ya, yang nomor 4 ya. Ya. Ya, nomor 4. Sekarang nomor 5 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Negeri Pembinaan Catur, Bapak Ibu yang saya hormati, pertama mari kita baca bersyukur karena Allah atas limpah taufik sebaik-baiknya kepada kita sehingga kita bisa bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Ibu meluangkan waktu meskipun dalam situasi hujan, masih liburan, masih mau menyempatkan diri untuk hadir memenuhi undangan kami, undangan bersama CGP. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Yang kedua, saya mohon maaf kalau dirasa acara ini kok kesannya sangat membosankan sekali. Bapak Ibu yang saya hormati, acara kita hari ini adalah mendiskusikan tentang cita-cita atau visi sekolah kita. Jadi tiap tahun itu harus kita itu punya cita-cita atau visi yang harus berubah, harus berkembang. Karena pada dasarnya sekolah itu nggak boleh stagnan, nggak boleh diem, harus berubah. Berubah ke mana? Ke arah yang lebih baik. Adapun acara kita pagi hari ini yang pertama adalah dengan ujian diskusi, kemudian yang kedua merumuskan kalimat tumpang, yang ketiga adalah mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, yang keempat adalah mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Lalu yang terakhir adalah menutup. Bapak Ibu yang saya hormati, agar acara kita hari ini mendapat petunjuk restu ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bapak Ibu yang saya hormati, saya di sini Pak Taufik selaku PP pengajar praktik pendamping CGP atas nama Bu Eka Febri. Hari ini cuma rencananya agendanya adalah memberi kesempatan kepada Bu Febri karena nanti di CGP akan dipersiapkan menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Jadi harus mampu mengelola, memimpin untuk menentukan visi hari ini ya. Jadi ini latihan, intinya latihan. Jadi nanti harus sampai merumuskan suatu visi sekolah yang disepakati bersama yang akan dibantu oleh Bu Eka. Tujuannya apa? Nanti Bu Eka karena nanti setelah lulus itu diharapkan juga menjadi pemimpin pelajaran minimal ya, nanti bisa jadi ya setidaknya adalah kepala sekolah. Jadi dalam hal ini Bu Eka hari ini kita beri kesempatan untuk berlatih memandu teman-teman menentukan visi di sekolah, juga tentang perilaku nanti perilaku perubahan yang siapa saja yang terlibat di situ agar visi dan misi sekolah itu terwujud sehingga nanti akan tercipta siswa yang bahagia, siswa yang senang, yang tertentu adalah profil pembelajar Pancasila. Untuk itu agar lebih singkat, lebih cepat, kami persilahkan kepada Bu Eka Febri untuk memandu acara kita hari ini. Saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Negeri Pembinaan Catur, dan yang terhormat Bapak Taufik selaku pimpinan saya, serta Bapak dan Ibu Guru Istimewa TK Negeri Pembinaan Catur. Alhamdulillah pagi ini kita dapat berkumpul di kesempatan dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk materi diskusi kali ini akan membahas tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah.
Adapun tujuan diskusi kali ini yaitu mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan ke kepala sekolah dan warga sekolah dengan dimoderasi oleh PP. Apakah visi sekolah yang sudah ada sudah berpihak kepada beliau? Pembagian peran dan waktu diskusi pengajar. Adapun pembagian perannya, pengajar praktik sebagai moderator, CGP sebagai pemandu diskusi, dan peserta diskusi dihadiri oleh kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan. Waktu diskusi 110 menit. Nah, berikut ini ada salah satu karya dari presiden kita yang pertama, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, dengan karya puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Kita dengarkan sama-sama. Aku melihat Indonesia, karya Bung Karno. Jika aku berdiri di pantai Jaya, aku mendengar lautan Sunda bergelora memanti pantai Jaya. Aku terbuat melalui saya Indonesia. Kalau aku melihat sawah-sawah menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menghijau. Aku melihat Indonesia. Kalau aku melihat gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Perahu, gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jika aku mendengar lagu-lagu yang dari Batak, bukan dari Batak, aku mendengar Aku melihat Indonesia karya Bung Karno. Nah, dari puisi karya Bung Karno tentang Aku Melihat Indonesia, jadi Bung Karno itu selalu membangkitkan dan mengobarkan semangat untuk mencintai tanah air Indonesia.
Jadi dari puisi tersebut merupakan puisi tentang cinta tanah air dan semangat untuk mencapai Indonesia yang lebih baik lagi. Insinyur Soekarno juga menggunakan metafora untuk menggambarkan segala potensi yang ada di Indonesia. Beliau membuat perbandingan antara tampilan fisik Indonesia dengan harapan inspirasinya. Selain itu juga menggambarkan harapan untuk membangun Indonesia yang lebih baik lagi. Nah, kemudian untuk visi sekolah, menciptakan sekolah unggul, bernilai budaya, cerdas, kreatif dalam impact dan impact. Kenapa kami memilih visi tersebut? Nah, karena di lembaga kami merupakan salah satu lembaga negeri yang ada di Kecamatan Batur. Jadi harapannya TK kami harus selangkah lebih maju atau lebih unggul dari TK-TK yang lainnya. Dan hal itu sangat berhubungan erat sekali dengan rujukan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang yang telah menunjuk lembaga kami sebagai sekolah rujukan budaya Nusantara. Jadi kami lebih mengedepankan nilai-nilai budaya yang berlaku di lingkungan masyarakat sekitar kami. Apalagi mengingat saat ini kita berada di abad 21 yang bisa dikatakan era globalisasi, di mana zaman ini akan melahirkan kemajuan ilmu teknologi yang sedikit banyak akan melahirkan dampak positif dan negatif. Maka dari itu perlunya keselarasan antara program. Jadi pendengar menuliskan impian murid masa depan. Kepinginnya mempunyai murid yang seperti bagaimana? Ditulis, nanti jangan tempel di sana. Nah, kedepannya kita memberikan murid-murid yang saya baca ini berkarakter positif, kreatif, menjadikan anak menjadi anak yang lebih kuat, pemberani, serta menjadi anak untuk menerus bangsa kedepannya agar lebih baik lagi dan merdeka, disiplin, sopan, dan bertanggung jawab. Murid yang cerdas, kreatif, sopan, dan berbudi luhur,
murid yang berkarakter dan menjadi penerus bangsa Indonesia serta berakhlak mulia maupun bermanfaat ilmunya bagi semuanya, dan murid yang menjunjung tinggi nilai karakter sebagai pelajar Pancasila. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah masa depan bangsa sebagai generasi penerus, aset bangsa dan karakteristik yang karakteristik yang unik, bahwa murid adalah aset penerus bangsa untuk menjadikan negara Indonesia menjadi lebih baik, dan sebagai orang yang menghendaki untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, keterampilan. Kemudian ada murid adalah generasi penerus bangsa Indonesia dan sosok murid yang mempunyai masa depan yang indah. Di sekolah kita mengutamakan tentang pendidikan karakter, penanaman karakter, kenyamanan pada anak agar anak belajar lebih nyaman, aktif, serta berkolaboratif, mengutamakan disiplin, berakhlak mulia, beribadah, kerukunan, kerjasama tim, disiplin, anak yang berbudi luhur. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan, fokus pengembangan potensi diri peserta didik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka belajar dan dididik menjadi insan yang berkompeten dan berakhlak mulia. Kemudian mereka datang ke sekolah dengan rasa senang dan gembira seraya belajar, memerlukan bimbingan dan rangkulan perhatian. Kemudian belajar merupakan kegiatan yang menyenangkan tanpa adanya paksaan. Selanjutnya, murid sadar betul bahwa mereka dapat menjadi murid yang hebat dan baik. Adanya perkembangan dan pertumbuhan murid-murid menjadi mampu atau dapat melakukan apa yang sebelumnya belum bisa dilakukan sama sekali. Kita sebagai warga sekolah ini yakin bahwa untuk menjadikan murid kita sebagai anak kelak menjadi penerus bangsa selanjutnya yang lebih baik dan berdikar, bisa memfasilitasi kebutuhan belajar anak dan sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian kita yakin bahwa mampu memberikan pelayanan bermain seraya belajar seraya bermain dengan mengedepankan nilai-nilai atau pilar karakter. Selanjutnya, mencetak generasi yang berkompeten, berkarakter, dan berakhlak mulia. Dan kita sebagai orang sekolah yakin untuk lebih berkembang dan bermanfaat, lebih baik dalam hal apapun, belajar dari pengalaman-pengalaman dan memperbaiki kesalahan menjadi lebih benar dan belajar dari sebuah kesalahan. Kemudian mengembangkan bakat dan minat yang sesuai dengan keinginan anak. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa mendidik anak untuk membentuk pribadi yang berkarakter tidaklah mudah dan membutuhkan proses, maka dari itu kami harus penuh dengan sabar dan rasa ikhlas untuk melakukannya. Karakteristik dan kebutuhan bermain setiap anak berbeda sehingga kami berusaha untuk memfasilitasi anak. Kita saling membutuhkan dan untuk saling kerjasama untuk membimbing dan mendidik anak agar proses pembelajaran sesuai dengan yang telah direncanakan. Memberikan pelayanan pendidikan out bukan hanya tentang mengenalkan calistung, namun juga menanamkan karakter sejak anak usia dini. Kemudian bahwa murid-murid pasti lebih baik dan lebih berkembang serta dapat menjadikan murid penerus bangsa Indonesia. Nah, apakah visi sekolah kita yang sudah kita susun, apakah sudah selaras dengan cita-cita murid kita, dan apakah ada yang ingin ditambahkan dari visi misi sekolah yang sudah kita buat? Apakah visi misi yang sudah kita buat sudah berpihak kepada anak? Bagaimana? Kalau ada masukan. Bukan maunya, tapi maunya siswa kita mempersiapkan
Untuk guru membutuhkan anak usia dini yang berjujur, beriman, bertakwa, berkarakter, cerdas, kreatif, dan bernilai nusantara. Semua hal itu bisa terwujud apabila ada kerjasama yang baik antara kepala sekolah, guru, wali murid, sehingga mampu menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan dan lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan murid. Menambahkan macam-macam kegiatan ekstrakurikuler sehingga semua bakat dan minat anak tertampung. Karena kolaborasi yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah adalah yang mengadakan beberapa pertemuan rutin dan visi TK Negeri Batu sudah selaras dengan cita-cita murid yang kepala sekolah dan guru atau kepala murid. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan visi sekolah tersebut. Dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi yang baik antar warga sekolah agar apa yang sudah menjadi impian kami bisa terwujud. Menambahkan untuk mewujudkan impian sekolah yang sangat besar. Makanya yang dari baca berikut yang disampaikan dulu tadi. Kepala sekolah, wali murid, juga siswa. Ini juga harus ambil sendiri-sendiri. Nanti perannya juga sendiri-sendiri. Ya, misalkan untuk guru membutuhkan sosok guru yang tepat waktu, ramah, disiplin, ya, mengajar dengan sangat menyenangkan. Lalu orang tua itu juga sangat perlu kami. Nanti jangan-jangan kalau sudah dari sekolah di rumah sudah pas sudah selesai, tapi harus ada pada juga siswa sendiri. Kalau ini sudah tadi saya sudah berfokus atau berfokus pada siswa sudah oke, sehingga anak akan lebih semangat dulu dan visi-visi sekolah sini anak-anak akan senang sekali. Tapi sekolah pakai mau saya, bukan mau orang tua, bukan mau dari guru TK Negeri Batu dan sangat luar biasa dengan pertemuan yang beberapa bisa terjadi bisa memutuskan visi impian sekolah yang baru dan yang berpihak pada siswa. Dan semoga nanti ke depannya kita bisa mewujudkan impian. Syaratnya gimana?